Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang teman-teman. Bagaimana puasanya hari ini? Tetap lancar. Pak Rizal, bagaimana puasanya? Alhamdulillah 11 hari. 11 hari ini gimana Mas? Aman. Masih lancar-lancar aja Masih ya? lancar-lancar. Tidak ada halangan yang berarti berarti. Tidak ada halangan, cuma harus memperkuat ibadahnya lagi. Asik. Oke, itu mah utama ya? Betul. Oke. Masih bersama saya Budi dan rekan saya Rizal dalam acara Ribut bersama Gus Najib. Oke Gus, bagaimana kabarnya Gus Najib? Alhamdulillah nih. Baik saja. Puasa sudah 11 hari Gus Najib ini ya. Ya. Tinggal 19 hari lagi ya. 11 hari lagi kita lebaran, dan di hari ke-11 ini perkontenan kita akan membahas tentang iktikaf ya Mas Rizal ya. Ya. Iktikaf tentang secara orang umum aja seperti saya kan. Betul. Aslinya esensi atau manfaat iktikaf itu seperti apa sih? Terus gimana sih biar kita tuh iktikafnya itu bener-bener khidmat, bener-bener khusyuk gitu. Betul. Kita bisa canakan ke Gus Najib. Oke. Gimana Gus kira-kira Gus tentang iktikaf sendiri Gus? Jadi iktikaf itu kan secara bahasa itu kan berdiam diri. Maknanya berarti berdiam diri di masjid. Ini sekarang kan sudah mulai jarang ya. Jarang lah. Berdiam diri di masjid itu ternyata mempunyai sangat banyak sekali manfaat dan juga pahala. Jadi yang dimaksud iktikaf berdiam diri di masjid itu tidak hanya ketika berpuasa sebenarnya. Jadi ketika kita masuk ke masjid, apapun itu, ketika kita berniat untuk beriktikaf, maka itu sudah termasuk mendapatkan pahala. Bahkan ketika beriktikaf itu tidak usah mewiridkan apapun, cukup kita diam, sudah mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita bertafakur. Tahu ya Mas bertafakur? Tafakur itu memikirkan tentang ciptaan Allah, memikirkan bagaimana belas kasih Allah, begitu agungnya Allah itu. Bahkan dikatakan iktikaf tafakur 1 saat, mungkin bisa dikatakan 1 detik lah, 2 detik, itu lebih baik daripada berwirid, berzikir beberapa jam. Jadi esensi dari iktikaf itu merupakan suatu wujud penghambaan kita melalui organ yang bernama akal. Jadi ibadah menggunakan akal. Ketika kita beriktikaf, berdiam diri di masjid, kita berangan-angan, kita memikirkan apa saja kesalahan yang kita sudah lakukan, terus kita meminta maaf. Terus bagaimana ke depan kita lebih baik lagi. Jadi inti dari iktikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk menghidupkan malam-malam Ramadan itu dalam konteks kita berRamadan ini. Jadi intinya kita berdiam diri di masjid, tidak harus memwiridkan apapun, wis pokoknya jagong, anteng pun itu mendapatkan pahala yang baik. Enak sekali Pak Budi dapat pahala. Itu berarti iktikaf beberapa detik itu yang khusyuk ya? Ya itu yang dengan ditafakuri atau kita merenungi itu lebih baik daripada zikir berjam-jam. Itu biasanya lebih baik dilakukan di malam hari atau ya, siang hari? Karena bisa. memang kalau dulu sih, jadi kita kan memaknai sesuatu syariat apapun dawuh itu, perkataan-perkataan baik itu Nabi ataupun para ulama itu kan secara kontekstual. Kalau secara tekstual memang malam. Karena dulu memang keheningan malam bisa membuat hati menjadi lebih khusyuk. Tapi sekarang ketika kita berada di pemukiman yang terlalu padat, ramai, ya mungkin malam sudah seperti siang kan? Ya. Mungkin ya, jadi kita memaknainya harus secara kontekstual saja. Jadi mungkin ketika hening daripada mau apa. Tapi kalau secara tekstual ya baiknya malam. Sepertiga malam kita iktikaf, kemudian nanti pulang sahur, kemudian kembali lagi ke masjid. Tapi itu merupakan sebuah kesunahan saja. Kesunahan saja. Kalau misalnya itu Gus pas kayak sebelum sholat Jumat nih, Ya, kayak kita kan datang lebih awal gitu kan.
datang lebih awal terus kita sambil nunggu komat kan itu kan kita iktikaf dulu Iya. tuh bisa juga Gus. Bisa. Bahkan apapun itu ketika kita berniat iktikaf, kita sudah berada di masjid, kita iktikaf itu sudah. Termasuk ketika kita mendengarkan khotib di Iya. hati kita, aku juga berniat beriktikaf. Itu Oh, bisa jadi juga ya. iktikaf tidak harus bahasa orang Jawa ngelegakke jagong, Bo. Oh. Tidak. Jadi ketika kita berdiam di situ, ketika menunggu sholat jamaah itu sudah iktikaf. Jadi kan pergeseran makna itu makanya penting sekali ada Ya. acara-acara seperti ini untuk membuka wawasan. Oh ternyata Ya. iktikaf itu tidak harus ngelegake. Apa bahasa ngelegake? Ngelegake. Jadi Malam-malam ke masjid Ah. sendirian enggak. Kita mau berjamaah sholat zuhur sambil menunggu imam datang, komat di laksanakan, dilantunkan, kita iktikaf dulu. Dan iktikaf tidak harus dengan Bacaan. tidak harus dengan duduk. Kita wirawiri pun Lah kok bisa Gus? iya, selama masih di Area dalam masjid. masjid. Iya, jadi ketika kita iktikaf, kita sambil berdiri, mungkin kita namanya juga takmir, memperbaiki jam, Sambil menyapu. niatnya Iya, beriktikaf tapi ya. Jadi inti dari iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Wis nopo mau lah. Tapi ya mungkin stratanya akan lebih baik ketika kita menghadap kiblat dengan pakaian yang bersih, suci, maknanya punya wudhu seperti Nah. itu. Nah, ini pertanyaannya Gus. Ya. Ini kalau kita mau iktikaf nih ya, tips and triknya gimana Gus? Biar ini maaf, soalnya kalau saya kan habis kerja pas Jumat gitu kan, kita niatnya iktikaf, jatuhnya tidur Gus. Oh iya. Betul. Iya kan jatuhnya tidur. Ya. Itu gimana Gus? Jadi nanti akan dicatat dari niat awal. Oh. Ketika kita tidur, berarti selama niat kita sebelum tidur itu iktikaf, maka dengan kemurahan Allah Ta'ala ketika kita bangun selama tidur 3 jam itu kita sudah Berarti itu tuh hitungannya iktikaf itu ya? tergantung niatnya. Oh, niatnya. Yang mau tidur Ngantuk terus tak niat iktikaf. Soalnya kan gini Gus, kalau Jumat kan itu paling syahdu loh menurut saya. Apalagi pas puasa kayak gini gitu kan. Udah mandi, udah bersih gitu kan. Tidur. Adem. Enggak niatnya enggak tidur sih. Cuman berdiam gitu kan. Tiba-tiba gitu. Jadi mungkin kalau saya boleh menyarankan untuk khotib-khotib yang maaf saja, ya bagaimana isi khotbah, bagaimana kita itu bisa menarik dan jangan terlalu lama. Ya. Iya kan? Biar nggak membosankan. Oke, seperti ini menarik sekali Pak Disa ya seperti ini betul ya. sekali. Jadi Gus, kesimpulannya dari iktikaf itu berarti sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan bisa dalam tanda kutip itu kita tidak perlu meluangkan waktu untuk melakukan iktikaf. Jadi bisa bebarengan dengan misalnya kayak sholat Jumat atau mungkin dengan beberes masjid atau apa itu betul. kita masih bisa Ketika beriktikaf. kita rapat di masjid ataupun apa istirahat tapi dengan niat Iktikaf. tentu dengan pakaian yang menutup aurat, tentu dengan kesopanan termasuk menjaga wudhu itu jadi iktikaf. Tapi intinya mari kita bersama-sama di dalam bulan Ramadan ini, apalagi 10 malam yang terakhir. Besok itu 10 malam yang terakhir kita banyak-banyak beriktikaf. Semoga menjadi refleksi diri untuk lebih baik ke depan dan istilah itu mengobati apa itu? Mengobati ya semua masalah-masalah hati. Berefleksi ya Gus ya. Refleksi ya. Ngaca Pak Budi. Karena kebanyakan kita itu bisa menilai orang, Tapi nggak bisa menilai tumpul diri ketika sendiri. menilai diri sendiri. Maka kita dalam kesepian, dalam kekhusyuan, keheningan malam, sebaiknya kita tahulah kita itu siapa, terus apakah pantas menyombongkan, apakah pantas kita bersifat ujub takabur. Makanya ketika Ramadan menjadi waktu momen yang paling pas untuk kita beriktikaf. Semoga dengan kita tahu tentang apa fungsi iktikaf, terus kita mau melaksanakan walaupun hanya sekali seumur hidup, semoga saja Allah memberkahi hidup kita beserta keluarga dan keturunan kita. Amin.
Gitu Pak Budi. Ini Iktikaf. sangat- Jadi sebenarnya kalau kita yang belum tahu, iktikaf itu kayaknya berat. Nah, Ya, iya. Wah gak, harus malam, harus ini. Ternyata iktikaf itu bisa dilakukan kapanpun Pak Budi. Yang Iya. penting Niatnya. Bahkan Sambil kayak- bawa bantal. Bahkan kayak ini buat teman-teman juga nih yang tiap sholat Jumat itu bukan tidur, ketiduran. Ya, Ketiduran. Tidak disarankan itu. Ah, tidak disarankan, cuman itu kalau kita udah niat iktikaf, insya Allah. Tergantung hati kita juga, Betul. Marisa ya. Oke, karena ini udah mau azan juga. Ya, Wah, ya. ini takjilan udah siap. Kita cukupkan untuk episode hari ini, Pak Rizal. Betul. Nanti ya. Semoga ada manfaatnya. Semoga ada Amin, manfaatnya amin, buat amin. teman-teman semuanya. Kita cukupkan untuk episode 11 kita hari ini. Sampai jumpa di episode 12. Masih bersama saya Budi dan rekan saya Rizal. dalam acara Ribut bersama Gus Gus Najib. Najib. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut.